Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Monica Aurelia, nomor induk mahasiswa 42031510048. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi, program studi Pendidikan IPA, dan saya dari kelas Pendidikan IPA 2020B. Tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yang dimana materi yang akan saya bawakan adalah teks eksposisi. Berikut pengertian teks eksposisi, yang merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Sebuah informasi atau pengetahuan dalam teks eksposisi disampaikan secara singkat, jelas, padat, dan akurat. Informasi dan pengetahuan dari teks eksposisi tersebut harus meliputi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, yang berdasarkan fakta yang sebenarnya. Teks eksposisi juga merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Nah, dari pengertian itu, kita dapat memperoleh kata kunci yaitu teks eksposisi yang menjelaskan informasi. Menurut beberapa para ahli, teks eksposisi itu merupakan suatu wacana yang menguraikan objek tertentu untuk memperluas pengetahuan atau pandangan seorang pembaca. Itu adalah menurut Goris Keraf. Menurut Jos Daniel Parera, teks eksposisi itu suatu teks yang ditujukan untuk menyampaikan informasi dan pengarang kepada pembaca terhadap kejadian atau masalah tertentu. Adapun tujuan dari teks eksposisi yaitu untuk menjelaskan informasi atau ide-ide untuk menambah wawasan bagi pembaca. Tujuan dari teks eksposisi ini juga agar pembaca mendapatkan pengetahuan yang terperinci dari suatu masalah atau topik. Dan tujuan dari teks eksposisi ini menyampaikan suatu topik dari sudut pandang tertentu. Lalu untuk membuat pembaca merasa tertarik untuk terus membaca tulisan tersebut karena adanya pengetahuan yang bisa didapat di dalamnya. Dan ciri-ciri dari teks eksposisi yang pertama adalah tulisannya memiliki tujuan untuk memberi informasi, pengertian, dan pengetahuan. Yang kedua, tulisannya dapat menjawab pertanyaan, apa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Yang ketiga, disampaikan dengan gaya yang lugas dan bahasa yang baku. Yang keempat, umumnya disajikan dengan menggunakan susunan logis. Dan yang kelima, disajikan secara netral, tidak memancing emosi, tidak memihak suatu kubu, tidak memaksakan sikap atau pandangan penulis kepada pembaca. Ada beberapa jenis dari teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi definisi, yang dimana teks eksposisi definisi ini adalah paragraf eksposisi yang memaparkan mengenai definisi atau pengertian dari suatu topik. Yang kedua, teks eksposisi proses, yang dimana tulisan yang berisi tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. Yang ketiga itu ada teks eksposisi ilustrasi, yang dimana itu adalah paragraf yang menyajikan informasi atau penjelasan berupa gambaran sederhana tentang suatu topik dengan topik yang lainnya, yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. Yang keempat ada teks eksposisi laporan, yang dimana itu adalah paragraf eksposisi yang menyampaikan laporan peristiwa atau penelitian tertentu. Yang kelima, teks eksposisi perbandingan, di mana adalah paragraf eksposisi yang berisi ide atau gagasan yang disajikan dengan cara membandingkan. Yang keenam, ada teks eksposisi pertentangan, di mana artinya adalah paragraf eksposisi mengenai hal pertentangan akan suatu hal dengan hal yang lainnya. Yang ketujuh ada eksposisi berita, di mana artinya adalah eksposisi yang memberikan suatu informasi dari kejadian yang sering ditemukan dalam surat kabar. Yang kedelapan ada teks eksposisi analisis, yang dimana pengertiannya adalah tulisan yang memisahkan suatu masalah dari gagasan utama menjadi beberapa subbagian, lalu melakukan pengembangan secara berurutan. Adapun struktur dari teks eksposisi yaitu yang pertama pernyataan pendapat atau tesis, yang merupakan bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat sang penulis. Bagian ini juga biasa disebut sebagai bagian pembuka. Pernyataan pendapat adalah suatu pernyataan yang berisikan gagasan, ide, opini, pikiran, anggapan, ataupun argumentasi yang dikemukakan oleh seseorang terhadap suatu peristiwa, keadaan, kebenaran tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Yang kedua ada argumentasi,
yang dimana merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Bagian ini berisikan alasan yang dapat memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Dan argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Dan yang ketiga ada penegasan ulang pendapat, yang merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat sang penulis, yaitu bagian yang bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran. Dan pola penyusunan dari teks eksposisi ini ada 4. Yang pertama pola deduktif, yang artinya adalah teks eksposisi dengan pola penyusunan deduktif ini diawali dengan keterangan atau gagasan secara umum di awal teks atau awal paragraf, kemudian dijelaskan secara khusus di paragraf berikutnya. Yang kedua ada pola induktif, yang dimana dengan pola penyusunan induktif ini diawali dengan keterangan atau gagasan secara khusus, kemudian dilanjut dengan keterangan secara umum. Yang ketiga ada pola perbandingan, yang dimana adalah disusun dengan pola yang berarti informasi atau pengetahuan di dalamnya berdasarkan perbandingan tertentu. Dan yang terakhir, yang keempat ada pola ilustrasi, yang dimana teks eksposisi disusun dengan pola ilustrasi berarti informasi atau pengetahuan yang dijabarkan dengan cara memberikan ilustrasi. Hal ini dilakukan agar pembaca lebih mudah memahami informasi yang disampaikan. Kaidah kebahasan dari teks eksposisi yang pertama adalah menggunakan kata-kata atau istilah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Misalnya ketika membahas topik kehutanan, contohnya hutan lindung, penebangan liar, reboisasi, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas, yang dimana contohnya adalah jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu atau menyatakan perbandingan. Contohnya sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental, yang dimana artinya menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contohnya itu memprihatinkan, menduga, berasumsi, berpendapat, dan menyimpulkan. Yang kelima, menggunakan kata-kata perujukan, yang dimana contohnya itu berdasarkan data, merujuk pada pendapat, dan lain-lain. Yang keenam, menggunakan kata-kata persuasif, contohnya seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Dan yang ketujuh, menggunakan kata-kata denotatif atau kata yang bermakna sebenarnya. Demikianlah penjelasan materi tentang teks eksposisi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.